Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Iya, kalau kita sehat mari kita ucapkan Alhamdulillah. Allahu Akbar luar Biasa. Coba ulang. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anak sekalian, patutlah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah selalu memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan nikmat Sehat. Baiklah, hari ini di antara kalian ada berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah hadir semua. Hadir semua Bu. Ada berapa orang ini? Ibu lihat, coba ditengok kiri kanan, jangan bilang hadir semua dulu. Agus. Iya, Agus, apa lagi? Baik. Baik. Iya. Ada 3 orang tidak hadir hari ini. Siapa yang tahu? Apa alasan mereka tidak masuk? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu? Iya. Baiklah, nanti yang besok kalau ketemu dengan teman-teman yang tidak masuk hari ini, selalu dikasih tahu ya, besok sudah datang ke sekolah. Insyaallah Bu. Baiklah, seperti biasa sebelum kita belajar, tentu kita akan memulai kegiatan kita ini dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa sebelum belajar. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Sadaqallah. Itu apalagi kita sekarang itu memulai menuntut Ilmu. mulai Belajar. tentu kita harus diawali dengan membaca doa supaya lancar, supaya berlancar. Ya, anak-anak sekalian, semoga yang dimulai pada saat ini sampai seterusnya kita selalu diberkati dan diberkahi dengan kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat melakukan semua aktivitas kita, kegiatan kita, terutama menuntut Ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, ilmu itu ibarat cahaya. Ya, ilmu itu ibaratlah lampu. Orang tidak memiliki ilmu, maka seperti dia orang yang hidup dalam kegelapan. Tidak ada cahaya, tidak ada penerangan. Makanya apabila kita ingin memiliki masa depan yang cerah, bercahaya di dunia dan di akhirat, mari kita menuntut Ilmu. ilmu itu tidak boleh dibawa permainan, harus lebih sungguh-sungguh, harus lebih serius. Makanya anak kalian jangan berpikir untuk malas datang belajar, karena seperti orang berkata bahwa dengan belajar dan membaca itu adalah pintu apa? Pintu keberhasilan, pintu kepintaran. Ya contoh, ya, segala sesuatu yang kita ingin lakukan apabila tidak melalui
tidak melulu mengamati, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, baiklah anak-anak sekalian, olehnya demikian, anak-anak jangan berputus asa, harus tetap semangat menuntut ilmu ataupun belajar. Ya, baiklah. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Siapa bisa berikan contoh sampah organik itu seperti apa? Sampah yang organik itu seperti apa? Ya? Sampah yang bentuknya sifatnya sifatnya basah. Coba salah satu contoh bentuk-bentuk sampah yang sifatnya basah seperti apa? Salah satu contoh. Sampah yang terkena air, ya, sampah terkena air. Salah satu contohnya itu sampah-sampah basah itu seperti bekas-bekas makanan, bekas sayur, kulit pisang dan segala macamnya. Sampah itu sebenarnya sampah organik itu sebenarnya sampah ramah lingkungan karena gampang diolah. Akan melakukan praktek sederhana yang kita angkat ini tidak terbuat dari mungkin bahan-bahan mentah lainnya. Praktek kali ini ataupun kegiatan kali ini adalah bagaimana kita cara mengolah sampah yang tadinya sampah tidak berguna, tidak bermanfaat menjadi sampah yang berguna, sampah yang bermanfaat. Ya, salah satu contoh di kelas kita di tempat lingkungan sekolah kita ini ada beberapa sampah yang berkeliaran di sekitar lingkungan sekolah kita. Nah, bagaimana cara supaya sampah-sampah yang berkeliaran ini kita manfaatkan untuk menjadi barang berguna dan supaya tidak berkeliaran? Itulah yang kita lakukan pada hari ini. Nah, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Siapa bisa berikan contoh sampah organik itu seperti apa? Sampah yang organik itu seperti apa? Ya? Sampah yang bentuknya sifatnya basah. Coba salah satu contoh bentuk-bentuk sampah yang sifatnya basah seperti apa? Salah satu contoh. Sampah yang terkena air, ya, sampah terkena air. Salah satu contohnya itu sampah-sampah basah itu seperti bekas-bekas makanan, bekas sayur, kulit pisang dan segala macamnya. Sampah itu sebenarnya sampah organik itu sebenarnya sampah ramah lingkungan karena gampang diolah. Untuk ke pasar kita modifikasi, kita buat seindah mungkin, sebagus mungkin, lalu kita pasarkan, ya, kita pasarkan di sekitar taruhlah di sekitar kehidupan kita dulu, lingkungan kita dulu. Nanti kalau sudah disarkan itu bisa dipasarkan di pasar-pasar besar. Nah, cara-cara seperti itu kan bisa membantu ekonomi. Berarti anak-anak sekalian, kita ini memang tinggal bagaimana melakukan ide-ide kreatif kita dengan mengolah sampah ini supaya dapat meringankan beban ekonomi kita dan juga bisa menambah ekonomi kita. Ya, artinya dengan mengelola sampah-sampah seperti ini itu dapat mensejahterakan kehidupan kita. Iya, kan lumayan. Dalam satu tas itu kalau kita peruangkan, nggak usah mahal-mahal. Kita peruangkan saja dalam satu tas itu 20.000. Ya, 20.000. Itu kan hanya bermodalkan ada di sini ada tali kecil dan ada gunting. Ya, mungkin hanya bermodalkan beberapa menit waktu. Ya, tapi dalam satu hari itu kita bisa membuat beberapa tas. Itu dengan mudah sekali kita untuk mendapatkan uang anak-anak. Nah, itulah yang sekarang ini kita pelajari supaya nantinya kalau kita sudah bisa melakukan praktek bagaimana cara kita membuat plastik ini berubah menjadi bahan berguna seperti tadi bak sampah.
tas tenteng ataupun pot bunga, ya kita tidak akan lagi capek-capek materinya di luar sana. Atau misalkan salah satu urwa ini ingin menghias rumahnya dengan bunga. Bagaimana supaya tidak mengeluarkan uang? Ini bisa menghasilkan bunga. Tinggal dimodifikasi dengan baik. Setelah lagi kita dikasih cat, dikasih Ada Bu. ya, baiklah anak-anak sekalian, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dan seperti yang dijelaskan tadi, setelah ini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara pembuatan ya sampah yang dari bulan plastik ini menjadi bahan berguna. Nah, kita langsung saja melakukan prakteknya juga ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.